demi minggu. Saudara mengalaminya? Amin, amin. Saya memulai dari perkataan ini. Dimulai dari mana perempuan pendarahan itu mengalami kesembuhannya? Dimulai dari mana perempuan itu mengalami terobosannya? Dimulai dari mana? Dimulai dari mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau itu terjadi bagi dia, pasti terjadi bagimu. Tahu mengapa? Tuhan Yesusnya sama, imannya sama, roh yang bekerja padanya dan pada kita sama, firman yang tertulis juga sama. Kenapa itu tidak terjadi padamu? Penting untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang lain lupakan. Mengapa? Karena Yesus adalah iman kita. Iman itu telah datang, kata Paulus, dan iman itu adalah Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Kalau kita mendengar berita-berita tentang Yesus, imanmu akan bangkit. Dan kalau iman bangkit, ada roh yang bekerja di situ. Karena roh bekerja, Tuhan bekerja di mana ada iman. Yesus pergi ke rumah Yairus karena ada iman di situ. Yesus ke rumah Zakeus karena ada iman di situ. Yesus menyeberang ke Gerasa karena ada iman di orang yang dikuasai legion. Saya akan nanti kalau seandainya cukup waktu, Yesus menyeberang ke Gerasa hanya menjumpai orang itu, saudara. Dari mana saya tahu? Karena setelah itu dia menyeberang lagi. Berarti itu alasan dia. Sehingga kita mulai mengerti juga kenapa Yesus berhenti di sumur. Karena ada perempuan Samaria. Lalu kenapa Yesus harus ke Sidon? Karena ada perempuan Kanaan yang percaya. Di mana ada iman, di situ ada Yesus. Di mana ada iman, di situ ada roh. Makanya penting untuk mengkoreksi iman kita. Penting saudara meredefinisi, mereposisi iman kita. Karena kalau iman kita tidak seperti yang sebenarnya, roh tidak bekerja. Mengapa? Karena dia roh kebenaran. Roma pasal 10, mari kita lihat ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul, iman bangkit, iman menunjukkan eksistensinya, itu maksudnya. Jadi iman itu nampak, iman itu kelihatan. Bisa mengerti maksud saya? Dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bangkit dalam diri kita, muncul dalam diri kita saat kita mendengar firman tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Makanya kalau kita datang ke gereja, datang beribadah, ayo mulai tahu dan mengerti apa itu. Aku perlu berita tentang Yesus. Karena saat aku mendengarnya, imanku muncul. Saudara bisa mengerti kenapa perempuan pendarahan itu bisa mengalami kesembuhan dan terobosan? Dimulai dari berita tentang Yesus. Bisa nggak kalian bayangkan perempuan pendarahan ini 12 tahun mengalami penderitaan. Bukan hanya sakit yang dia alami, ekonominya juga mengalami dampak. Keluarganya mengalami dampak. Sosial di masyarakat juga mengalami dampak. Tapi di saat dia menerima berita tentang Yesus, segalanya berubah. Saya menyebut kemarin-kemarin itu, itulah kenyataan yang baru. Jadi orang yang beriman selalu masuk pada kenyataan yang baru. Dan kenyataan yang baru itu adalah lebih baik dari kenyataan yang lama.
Makanya disebut regenerasi. Nah, kalau kita lihat perempuan pendarahan itu sembuh, itu bukan sekali saja dia mengalami itu, tapi terus menerus. Mengapa? Karena orang benar hidup oleh iman, bertolak dari iman kepada iman. Jadi kalau tiap hari kita hidup di sini, kita akan mengalami kenyataan-kenyataan yang baru tiap-tiap hari loh. Dan itulah takdir kita, itulah rencana Tuhan. Makanya dia berkata, aku menyediakan rencana yang besar bagimu, masa depan yang besar. Di situ saya mengerti bagaimana tidak besar kalau saya mengalami terus tiap-tiap hari kenyataan yang baru. That's your faith, itulah iman. Makanya kita harus benar-benar berani untuk menghadapi kenyataan. Jika kita tidak mengalami, reposisilah, karena seharusnya ya memang begitu. Kita nggak perlu takut atau malu untuk merefleksi iman kita. Kalau ada yang perlu dikoreksi, koreksi. Nggak sesuai ini, maka engkau harus mengkoreksi, harus mereposisi, supaya kita mengalami pengalaman hidup yang baru. Jadi roh itu bekerja saat kita mendengar berita tentang Yesus. Berarti pemahaman kita tentang Yesus itu penting? Sangat krusial? Ya, sangat krusial. Makanya saudara harus bisa memahami apa yang dikatakan Yesus begini, menurutmu siapakah aku? Itu menjadi sangat penting. Seperti apa Yesus yang kau ketahui, seperti itulah imanmu. Coba kita ke Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13. Pertanyaan ini bagi kita pagi ini. Pertanyaan ini bagi kita siang ini. Siapa Yesus menurutmu? Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, bertanya kepada gerejanya, bertanya pada kita sekarang. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang-orang di luar sana yang kau dengar, siapa Yesus itu? Oh, kita punya pemahaman yang berbeda-beda, pasti itu. Karena kita mendengar banyak orang yang berbeda-beda. Menurut orang, siapa aku? Ayat 14. Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Tak satu pun yang benar. Tak satu pun yang benar. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, saudara. Info dari siapa engkau tahu tentang Yesus? Kalau info tentang Yesus yang kita terima itu salah, kita akan memiliki kehidupan yang mudah digoncangkan. Mari lanjut dulu biar saya jelaskan apa maksudnya mudah digoncangkan. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Maksudnya kepada murid-muridnya, bukan apa kata orang. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengomentarinya di ayat 17, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan orang lain, bukan apa kata orang, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara bisa mengerti di sini bahwa pribadi Yesus itu harus benar-benar kita terima, kita mengerti sebenar-benarnya. Kalau itu terjadi pada kita, kehidupan kita dibangun di atas batu karang. Apa maksudnya? Tak tergoncangkan.
ayat 16, ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, membangun jemaatku, kehidupannya. Jadi kalau kita membangun iman kita di atas dasar Yesus yang benar, bukan apa kata orang, engkau akan memiliki kehidupan rohani sekuat batu karang. Engkau tidak akan mudah digoyangkan, tidak akan mudah disesatkan, tidak akan mudah tawar hati, dan tidak mungkin mundur. Tapi kalau kita membangun iman kita, apa kata orang di sana, apa kata orang di sini, apa kata orang lain, kita akan seperti lalang. Karena Simon itu artinya lalang, mudah digoyangkan. Kalau mudah digoyangkan, mudah disesatkan. Makanya kita mengerti sekarang mengapa roh belum bekerja seperti yang Tuhan maksud. Karena dengarin Papa baik-baik, kalau kita merendahkan hati membaca firman tertulis, engkau akan menyaksikan orang-orang yang percaya pada Yesus hidupnya jempol, alias hebat. Makanya kita harus mengkoreksi, kenapa kita tidak. Baca coba dengan rendah hati, lihat perlahan-lahan. Dari manapun mereka dipanggil, dari keadaan yang paling rendah, keadaan yang paling buruk, kalau dia membangun imannya benar, dia akan berubah menjadi luar biasa. Harusnya kita begitu. Makanya kita harus mengerti bahwa kalau kita menerima kebenaran tentang Yesus yang benar, engkau sekuat batu karang. Nggak ada badai bisa menggesermu. Nggak ada keadaan yang membuatmu mundur atau tawar hati. Karena engkau tahu siapa Yesus itu bagimu. Jadi perlu sekali untuk benar, perlu sekali untuk akurat, dan perlu sekali untuk jelas. Bisa paham? Karena kalau kita tidak memiliki itu, roh sambung tidak bekerja. Kalau roh tidak bekerja, bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Pekerjaan Tuhan nggak bisa, saudara. Roh yang melakukan itu. Coba kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 11. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini pertanyaan Tuhan kepada manusia di Taman Eden setelah mereka memakan buah pohon itu yang dilarang Tuhan. Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukanmu telanjang? Kalau kalian baca perlahan-lahan dari awal kisah ini, tak seorang pun, bukan tak seorang pun. Saya tahu kenapa kalian tertawa. Karena saya pernah melakukannya minggu-minggu lalu. Dengarin, tak seorang pun yang memberitahukan. Tidak Tuhan, tidak orang lain, tidak ular, kalau mereka telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang memberitahukan? Diri mereka sendiri. Mengapa itu muncul? Karena mereka mendengar ular. Kalau kita mendengar orang yang salah, menerima info yang salah, engkau akan memandang dirimu salah. Padahal itu tidak yang Tuhan katakan. Coba dulu baca. Siapa yang memberitahukanmu telanjang? Enggak seorang pun, kecuali dirimu. Jadi perspektif kita tentang diri kita datang dari info yang kau dengar. Cara pandang atau iman kita datang dari informasi yang engkau dengar. Kalau kita mendengar ular, engkau akan melihat dirimu jelek.
Telanjang itu artinya tidak komplit, tidak sempurna. Bisa mengerti? Tidak layak, tidak berharga. Engkau akan mengatakan itu pada dirimu karena engkau mendengar info yang salah. Tuhan tidak mengatakan itu. Orang lain tidak mengatakan itu kecuali dirimu. Jadi sangat krusial sekali untuk mengetahui siapa yang memberimu info dan apa info itu. Info itu yang saya maksud kebenaran tentang Yesus. Siapa yang memberitahukanmu tentang Yesus? Apa info tentang Yesus yang kau dengar? Itu akan membangun imanmu. Sekuat batu karangkah atau seperti manusia di Taman Eden, melihat dirimu tidak sempurna, tidak layak, dan tidak berharga. Ini orang-orang yang mudah digoncangkan, mudah disesatkan. Bisa paham maksud saya? Jadi dengarkan, kalau kita tidak hidup di dasar yang benar ini, saya akan katakan roh tidak bekerja. Bisa paham? Masih ingat jemaat Galatia? Semula mereka dipenuhi roh yang berlimpah-limpah. Coba kita lihat Galatia pasal yang ketiga ayat pertama. Sampai seseorang memberitakan info yang lain, maka roh berhenti, saudara. Coba kita lihat Galatia pasal yang pertama sampai yang kelima. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, kita tidak bodoh. Karena kita paham sekarang. Mengapa Paulus berkata kepada jemaat Galatia seperti ini? Saya yakinlah kata bodoh ini pasti nggak enak didengar. Iya, boleh kejam. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Aku telah memberitakan Yesus, kata Paulus. Papa memberitakan Yesus kepadamu. Bisa mengerti? Dan kalau bukan, saat aku memberitakan Yesus, roh bekerja dengan melimpah. Itu kata Paulus. Ayat yang kedua supaya kita lebih paham. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabnya, iya, percaya pada pemberitaan Injil. Siapa yang memberitakan Injil? Paulus. Mereka menerima info yang benar tentang Yesus, roh bekerja. Bisa mengikuti saya? Ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mengapa bisa seperti itu? Berhenti pekerjaan roh. Ayat keempat, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Berhenti. Berkat yang kita terima, pekerjaan roh yang kita terima, pengalaman bersama Tuhan yang kita terima, roh yang menyala-nyala yang kita terima, berhenti. Makanya Paulus berkata, hai jemaat Galatia yang bodoh, mengapa kamu meninggalkan itu? Ayat yang kelima dulu. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya Yesus seperti yang kalian sebutkan, karena percaya Yesus. Namun dengarkan, jemaat Galatia mendengar info yang salah. Di Galatia 1 itu dicantumkan oleh Paulus. Coba Galatia 1 ayat yang ke-6. Bisa ditayangkan, thank you. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Coba bayangin itu. Lekas berbalik, cepat berubah. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang tidak diberitakan Paulus. Saudara bisa mengerti maksud saya?
Mereka mendengar info-info yang tidak akurat, yang tidak benar, yang sebenarnya bukan Injil. Masih ingat kan beberapa minggu lalu saya berkata ajaran yang sesat dibungkus firman. Tapi dari mana saya tahu, Papa? Dari buahnya. Kalau kau mendengar itu, engkau harus memiliki kehidupan yang lebih tertib. Maksudnya lebih baik. Masuk pada pengalaman yang baru. Namanya ajaran sehat. Maka sehatlah semuanya. Bisa mengerti? Tapi kalau kau mendengar Injil lain, roh akan berhenti bekerja. Ayat yang ke-7 sekali lagi, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang memutar balikkan Injil Kristus. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Hanya ada orang, cukup seorang. Bisa mengerti maksud saya? Seketika roh bekerja, seketika roh berhenti bekerja dalam hidup kita. Kesimpulan, perhatikan saya. Engkau mulai berhati-hati sekarang. Dari siapa kau dengar tentang Yesus? Apa itu yang kau dengar tentang Yesus? Mulai berhati-hati. Karena kalau kita meyakininya, seketika roh berhenti bekerja. Jadi engkau harus memegang imanmu yang disampaikan oleh Bapa Rohani. Engkau harus menjaga itu, maka roh akan tetap bekerja dengan berlimpah-limpah. Bisa paham maksud saya? Hari Kamis kemarin saya bicara seperti ini. Sekalipun Israel begitu giat dengan Allah, tidak diselamatkan karena mereka di luar kebenaran Allah, yaitu Yesus. Bisa bayangkan kalau kita di luar dari kebenaran tentang Yesus, giat kita kepada Allah tidak berguna. Bisa paham maksud saya? Giat kita kepada Allah kalau kita di luar kebenaran Allah, yaitu Yesus, tidak berguna atau sia-sia. Israel tidak diselamatkan. Mereka membangun kebenarannya sendiri, menolak kebenaran Allah dengan menolak Injil, menolak Yesus. Masih ingat itu? Roma pasal yang ke-10. Saya berharap kalian bisa lebih kuat di sini. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka ini? Israel. Saudara jasmani Paulus. Ayat yang kedua, mengapa? Lanjut, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, menjadi sia-sia, saudara. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, itulah yang terjadi kalau kita menolak kebenaran Allah, kita membangun kebenaran kita sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bisa mengerti? Kita harus mengalami kebenaran Allah dengan beriman pada Injil, percaya pada Yesus, bukan membangun kebenaran kita sendiri. Sekalipun kita giat kepada Allah, kalau kita di luar itu, menjadi sia-sia. Untuk mengalami kebenaran Allah, mengalami tentang Yesus itu, saya berkata kepada kalian yang hari Kamis, ayat yang ke-6 sudah sampai. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Lanjut, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Maksudnya apa sih? Jangan katakan di hatimu, itu tidak mungkin. Kebenaran Allah untuk mengalaminya, jangan hatimu tidak percaya.
Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, jangan tidak percaya. Apa yang diberitakan papamu, jangan tidak percaya. Karena itu tentang Yesus yang benar. Begitulah kebenaran karena iman. Untuk mengalami kebenaran Allah. Coba lihat ayat yang ke-6 dulu, supaya bisa lebih diterima logikanya. Coba, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga. Stop dulu. Coba renungkan pelan-pelan. Siapa kita di luar Yesus ya, yang pernah naik ke sorga dengan kekuatannya? Tidak seorang pun dengan kekuatannya, karena itu nggak mungkin. Tapi kalau ini ditulis mengenai Yesus naik ke sorga dari antara orang mati, harus percaya. Itu nggak bisa diterima logika orang Israel saat itu. Bagaimana Yesus dari Nazaret? Kitab suci tidak ada berkata ada seorang nabi dari Nazaret mati dan bangkit naik ke sorga. Nggak bisa diterima logika mereka. Yang hidup aja nggak bisa, apalagi dari kematian. Tapi kalau kebenaran iman berkata begini, jangan tidak percaya. Katakan, aku percaya Yesus dari jurang maut naik ke sorga. Haleluya dengan panjang. Untuk apa dia ke jurang maut dan naik ke sorga? Untuk kita. Bukan untuk dirinya, untuk kita. Untuk siapa Yesus lakukan itu? Jangan berpikir untuk dia ya. Makanya engkau harus tahu apa itu yang diberikannya. Gak mungkin untuk Yesus. Dia Tuhan, dia Allah, dia firman. Dia melakukan itu untuk kita. Apa itu yang untuk kita? Kau tahu? Dengar papamu supaya kau tahu. Jangan dengar dari orang lain. Tapi intinya jangan tidak percaya. Makanya kalau kau mendengar papamu, jangan berkata di hatimu, mungkinkah? Nggak mungkin. Jangan tidak percaya. Kita akan di luar dari kebenaran iman. Kalau kita di luar dari kebenaran iman, bagaimana kau mengalaminya? Lanjut coba ayat yang ke-7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Jurang maut, apa itu jurang maut? Ada ya jurang maut. Nah kalau kita berpikir seperti itu, ini menuntun kita pada ketidakpercayaan. Saudara bisa mengerti kenapa orang Israel tidak percaya saat itu? Mereka memakai logikanya, membangun kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran iman. Bisa paham? Siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Masih ingat kemarin apa itu firman iman? Firman yang kau percayai di hatimu, yang kau akui di mulutmu, itu namanya firman iman. Kalau firman iman kau ucapkan, apa yang terjadi? Pertama, engkau diselamatkan. Yang kedua, engkau tidak dipermalukan. Yang ketiga, engkau tidak akan gelisah. Yang keempat, engkau tidak akan dikecewakan. Bisa amin dengan panjang. Haleluya. Kalau engkau mendengar berita-berita tentang Yesus yang benar, jangan tidak percaya. Ucapkan dengan mulutmu, asal ku jamah jubahnya, maka engkau akan disembuhkan, engkau akan diselamatkan, engkau tidak dikecewakan, engkau tidak akan dipermalukan, tidak akan gelisah. Lihat saya supaya kau mengasihi Yesus. Tahu? Dia mengerjakan itu untuk kita. Siapa yang layak ditinggikan?
Saya waktu terus mendalami pribadi Yesus lebih dalam lagi, saya berhenti saudara waktu saya membaca firman di ayat ini saudara. Coba kita lihat. Saya berhenti, mari bangkit berdiri karena saya akan selesaikan. Indah sekali menurut saya firman ini saudara. Karena Kristus melakukan itu untuk kita. Saya membaca ini saudara di Roma pasal yang ke-13 kalau saya tidak salah. Di situ disebut jika kita mati untuk Tuhan, jika kita hidup untuk Tuhan, kita milik Tuhan. Bantu saya di mana? Roma pasal yang ke-14, 13. Jangan sampai saya lebih cepat lagi saudara. 14, thank you. Ayat 8, mari kita baca. Saya berhenti di sini saudara ketika saya menyadari apa yang dikerjakan Yesus bagiku, bagi kita. Coba. Indah sekali saudara, indah sekali. Ayat yang ke-7 dulu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Engkau milik Tuhan. Baik hidup, baik mati, kita milik Tuhan. Kita dijagai, kita dipelihara. Saya mau ini kita letakkan dasar iman kita saudara. Karena saya berkata pada kalian minggu-minggu yang lalu, kita harus kembali kepada iman seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sehingga kita mengalami realita hidup seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Bisa mengerti maksud saya? Jadi dengarkan, Yesus melakukan itu untuk kita. Itulah kebenaran Allah. Kita mengalaminya. Percaya di hatimu, mengaku dengan mulutmu, itu firman iman. Maka engkau akan diselamatkan, engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan gelisah. Haleluya. Amin, amin. Dengarin sebelum duduk. Saya bicara pada kalian bahwa minggu ini saya bicara tentang siapa Yesus, bukan? Saya tidak punya waktu menjelaskan itu panjang lebar tentang siapa Yesus, kecuali nanti di event ION kita. Saya mendorong kalian untuk datang. Melihat krusialnya Yesus ini. Kita akan menghadiri event yang saya sebut festival iman. Kita akan direposisi imannya, kita akan diredefinisi imannya. Yang saya rasakan dalam roh adalah kebangunan rohani oleh iman. Revival of faith. Saya tadi berdoa seperti itu yang saya rasakan. Itu sebabnya saya mendorong kalian. Karena saya nggak punya waktu menjelaskan itu minggu-minggu. Saya mau menjelaskan itu intens di event ION kita. Saya mendorongmu anak-anakku untuk membawa orang-orang yang kau persiapkan, yang kau doakan, supaya hadir di event ini. Bisa paham maksud saya? Kalau mereka tidak memiliki dana, bayarin. Itu tandanya kau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Supaya mereka bisa datang. Kau doakan, engkau danai yang tidak mampu supaya kita bisa mengalami festival iman. Saya berjanji padamu karena Tuhan berjanji pada saya dan kita, aku akan datang ke situ. Di mana ada iman, di situ aku hadir. Saya merasakan dalam roh ini tidak biasa, saudara. Khususkan waktumu. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu, bawa semuanya. Papa nanti ruangan ini tidak muat. Lupakan muat atau tidak muat. Bawa dulu yang penting. Belum lagi dibawa udah dibilang tidak muat. Kau merindukan mereka mengalami seperti yang kau alami? Apa yang Papa katakan? Doakan. Kalau kau lihat dia tidak memiliki dana, tabur di situ. Ayo kita bergembira, berpesta dengan iman kita. Katakan Yesus 3 kali. Kalian bisa merasakan nggak kenapa gereja-gereja kering?
Tidak seperti dulu hadirat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Karena Yesus sudah mulai bergeser. Karena terlalu banyak kontaminasi di luar sana. Tapi Tuhan memberi perintah pada papamu, kita harus kembali. Kalau kita kembali ke iman yang benar, Roh akan bekerja. The X is on kembali. Roh Kudus akan bekerja kembali. Kisah para rasul akan dimulai lagi. Engkau akan memberi dampak di kotamu, di bangsamu, di keluargamu, dengan cara yang berbeda, dengan kemampuan dari Roh. Tidak lagi dengan kekuatanmu. Engkau akan mulai melihat perbedaannya saat imanmu benar, bagaimana Roh membawamu. Itu melebihi kekuatanmu, melebihi logikamu, melebihi hikmatmu. Karena kalau Roh bekerja, dia melampaui kenyataan-kenyataanmu. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Roh. Kalau Roh bekerja, dia akan melampaui kenyataanmu. Dia melampaui kenyataan. Saya mendorong lagi, ini tidak biasa event kita. Saya akan memberitakan kepadamu saat engkau mendengar, engkau melihat. Saya berjanji padamu. Karena saya tidak akan mengulek firman lebih dalam, kecuali membawamu kepada apa yang kulihat. Karena saya bisa menuntunmu ke tempat di mana saya ada. Kalau saya melihat, saya bisa menuntunmu melihat. Haleluya. Saudara coba perhatikan. Bisa 2 menit lagi? Lahir kembali. Contoh saja, oke? Katakan lahir kembali. Kemana lahir? Ke dalam kerajaan. Mudah harusnya kau lihat. Sampaikan ke saya seperti apa kerajaan Allah itu. Kalau kau bisa katakan sesuatu tentang kerajaan Allah itu, lalu orang di luar sana bisa melihat, maka itu tidak mungkin. Karena hanya orang yang lahir kembali yang bisa melihat. Lalu pertanyaannya, di mana jadinya? Kerajaan Allah itu yang kau lihat, tapi orang lain tidak bisa melihat. Makanya kalau kau berkata, seperti inilah orang yang hidup dalam kerajaan Allah, datang ke gereja, orang lain bisa lihat. Aku bernyanyi lagu-lagu rohani, orang lain bisa melihat. Kalau orang lain bisa melihat, ya itu nggak kerajaan lah. Karena mereka belum lahir baru kok bisa melihat. Datang Ion. Apa maksudnya itu? Karena yang melihat itu hanya engkau saja. Mereka tidak bisa mengakses itu. Kecuali kau nyatakan. Maka kerajaan Allah itu awalnya spiritual, berikutnya fisikal. Datangnya. Ini indah sekali saudara. Jadi saya mendorongmu untuk datang. Katakan festival iman. Saya mau kau berdoa untuk Indonesia yang baru. Pertama kita harus posisikan dulu dong gereja kita. Katakan untuk Indonesia yang baru. Aku bekerja untuk Indonesia yang baru. Menabur untuk Indonesia yang baru. Katakan kebangunan rohani oleh iman. Revival of faith. Festival iman. Datang. Mari angkat tangan ke sorga, kita berdoa dalam roh. Rabakadabara lebe dalam buku dabakadabah. Bre masaka mandiri direte mandara labuku bakabahai. Hari kamandara labura dabakadabah. Roh Kudus di dalammu, engkau harus tahu itu. Dia memberikanmu bahasa-bahasa lain. Ayo ucapkan sekarang. Ucapkan dengan iman. Engkau lahir dari Allah, engkau lahir dari roh, engkau manusia roh, engkau memiliki bahasa roh. Ayo berdoa dalam roh. Berdoa kepada Bapa.
Berdoa kepada Bapa dalam bahasa roh. Ini pun harus kau doakan dengan imanmu. Ayo bersama-sama. Lebrende beda bakadaba rebode bakadaba laba. Rebeda bakadaba rebeda bakadaba rebeda labukuda bakadaba handi. Ya, lebrende beda bakadaba rebeda bakadaba. Ayo berdoa dalam roh dengan bahasa-bahasa yang baru yang diberikan Roh Kudus kepadamu. Ayo umat Tuhan, orang percaya di ruangan ini, berdoa dalam roh. Haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Saya suka kau berdoa bahasa roh. Sekarang lihat Papa dulu sebelum kita berdoa 1 menit lagi. Karena kau akan mengalami perbedaan dengan pengertian yang saya berikan ini. Dengarin saya. Siapa di sini yang lahir baru? Saya. Bisa angkat tangan dengan gagah berani. Good. Kalau kau lahir baru, apa yang baru? Rohmu. R huruf besar atau R huruf kecil? Berarti di dalammu ada roh yang baru. Dari mana itu datang? Dari Allah. Roh yang baru di sini. Di mana Roh Kudus sekarang? Ya, karena mereka yang lahir baru, Roh Allah tinggal di dalam. Bayangkan coba. Ada roh yang baru di sini. Ada Roh Allah di sini. Kalau roh yang baru, adakah bahasanya? Ada. Karena kalau kita lahir sebagai manusia fisik, ada bahasanya. Kalau engkau lahir dari Allah sebagai roh, ada bahasa. Itu yang kita sebut bahasa roh. Siapa yang memberikan bahasa roh itu? Roh Kudus. Siapa yang beriman angkat tangan? Good. Nah, kalau engkau menerima bahasa roh itu oleh Roh Kudus, saat kau mengucapkannya, mengucapkan ke siapa? Kepada Bapa. Ada yang mengerti bahasa itu? Tidak seorang pun. Tapi Allah mengerti? Setan tidak mengerti. Saudara yang di kanan kirimu tidak mengerti. Engkau tidak mengerti. Tapi Bapamu mengerti. Ternyata yang kau doakan itu adalah untuk orang-orang kudus. Salah satu engkau sendiri. Itulah berdoa dengan kehendak Allah. Mau berdoa bahasa roh? Mau berdoa bahasa roh? Siapa yang di sini yang sudah berdoa bahasa roh? Ayo berdoa dengan pengertian itu 1 menit. Rabakadabure de beda labakadabakadabah.